Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Para hadirin jamaah Masjid Hidayatullah yang berbahagia rahimakumullah. Yang pertama kita haturkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri anugerah-anugerahnya, rahmatnya, nikmatnya, demikian pula anugerah yang berupa hidayah serta taufik dan ma'unahnya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita tetap dalam keadaan yang baik, sehat walafiat lahir dan batin kita, sehat jasmani dan rohani kita. Semoga dengan segala anugerah Allah tersebut hidup kita ini menjadi nyaman, menjadi baik, dan bisa menjalankan amanah yang diberikan Allah kepada kita sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifahnya. Dengan anugerah-anugerah tersebut, ya, saya tadi menyampaikan bahwa kita ini diberi nikmat bukan hanya nikmat-nikmat jasmaniah. Ada yang lebih bernilai, ada yang lebih berharga yang berupa nikmat-nikmat rohaniah. Nikmat jasmaniah bisa kita nikmati, kita bisa rasakan setiap hari tubuh kita sehat. Kita bisa merasakan kesenangan dalam hidup kita, aneka makanan yang disajikan bisa kita santap, itu semuanya nikmat-nikmat jasmaniah. Tapi nikmat rohaniah ini yang lebih bernilai, yang lebih berharga, yang bahkan kadang-kadang untuk tingkat orang-orang tertentu, nikmat rohaniah ini yang lebih diutamakan, dan justru kalaupun nikmat-nikmat jasmaniahnya terkurangi sekalipun mereka tidak merasakan kesusahannya. Kalau orang sudah sampai pada tingkat-tingkat, katakanlah level tinggi di dalam keimanan dan bertakwa kepada Allah, rasa sakit jasmani itu seperti tidak dirasakan atau bahkan terabaikan. Contohnya misalnya, dahulu sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhahu, ketika kakinya terkena anak panah, tertancap anak panahnya, dan mau dicabut, mau disiram dengan alkohol, khamar, dia menolak. Karena menganggap itu barang yang haram, jangan untuk ngobati, kan begitu. Lah terus bagaimana kalau nancap terus, kan nanti nggak bisa gerak, infeksi. Gini saja saya tak sholat, nanti pas saya sujud dicabut. Ternyata ketika beliau sholat itu beliau mencapai tingkat kesadaran dan tingkat kenikmatan yang tinggi karena merasa berdekatan dengan Allah. Nah ini nikmat rohaniah begini nih. Sehingga ketika seperti itu dicabut panah-panahnya nggak terasa sakit. Kalau penjenengan mancing itu kena pancing itu dicabut sakit enggak? Itu anak panah nancep di betis itu dicabut karena rasa keimanan yang sangat tinggi, sedang asik bermuajahah dengan Allah, sedang berdialog dengan Allah, saking nikmatnya sakit fisik enggak terasa. Ini ibaratnya seperti itu. Dan kita kebanyakan juga banyak mengalami berbagai macam cobaan dalam hal kesehatan ini. Kesehatan jasmani, kita kan sering merasakan sakit kita, fisik kita. Musim hujan begini yang paling sering itu sakit pilek dan batuk, flu dan batuk. Dan kalau sakit jasmani kita cepet-cepet untuk mencari kesembuhannya. Pergi ke dokter, beli obat ke warung atau ke apotek, itu kan hal yang lumrah kan. Tetapi kalau yang sakit rohaninya, kemana kita harus beli obat? Bahkan kadang-kadang ada banyak orang yang mengabaikan sakit rohani karena merasa fisiknya nggak tersakiti, tapi jiwanya sebenarnya, rohaninya, kerohaniannya yang tersakiti, tapi tidak dirasakan. Dan padahal itu membahayakan. Membahayakan apa? Membahayakan keimanan kita kepada Allah SWT. Membahayakan perjalanan spiritualitas kita. Coba, kalau orang punya penyakit dengki di hatinya tuh, pernah nggak panjenengan mencari obat untuk mengobati dengkinya?
Jarang kan? Bahkan kadang-kadang kan dipelihara itu. Dengki-dengkiku dewi begitu itu kadang-kadang. Demikian juga penyakit rohani yang lain kayak takabur, ya, sombong, ya. Kemudian hasad atau dengki, dan juga tamak. Nah, tamak kepada hal-hal yang sifatnya duniawi itu semuanya adalah penyakit-penyakit rohani ya, yang kalau terus dibiarkan berkembang itu bisa menyebabkan kerohanian kita menjadi terhambat perjalanannya menuju kesempurnaan. Maka kita memohon kepada Allah itu bukannya sekedar sehat jasmania, tapi yang tidak kalah penting kita seringkali memohon afiyah. Afiyah itu bukannya sehat jasmani, tetapi juga termasuk diantaranya sehat secara rohaniah. Maka di bulan Ramadan ini kan kita sering mengucapkan doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anni wa'afini wa'fu anni, kan gitu kan. Nah, itu juga kita berdoa ketika sholat, duduk di antara dua sujud, itu kita minta wa'afini wa'fu anni. Wa'afini, berikanlah kami afiat, sehat jasmani dan rohani kita. Wa'fu anni, dan juga mohon agar kesalahan-kesalahan kita ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, juga kita mengaturkan sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berkat jasanya, perjuangan beserta sahabat-sahabat yang dilanjutkan oleh para ulama setelahnya, kita hari ini pun bisa menikmati nikmat yang luar biasa yang disebut dengan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga hidup kita ini bisa terarah. Insya Allah juga bisa memenuhi apa yang menjadi amanah bagi kehidupan kita yang diberikan Allah kepada kita. Semoga dengan penuh rasa cinta kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, mengikuti tuntunannya, mengikuti ajarannya, mencoba mengamalkan sunnah-sunnah yang ditinggalkannya. Ini bisa menjadi asbab kita nanti layak diakui sebagai umatnya dan memperoleh syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini karena bulan Ramadan masih tetap kajiannya adalah kajian Al-Quran, cuma melompat Pak. Bulan yang lalu kita baru membahas sampai la raiba fihi ya. Surat Al-Baqarah ayat kedua baru la raiba fihi, belum hudalil muttaqin, belum sampai ke sana. Tapi kita melompat jauh ke depan. Saya ingin mengajak para hadirin sekalian untuk mencoba memahami petunjuk-petunjuk Allah yang sering kita dengarkan kutipan-kutipan ayatnya ketika bulan Ramadan ini, yaitu ayat-ayat yang berbicara tentang perintah Allah terkait dengan ibadah siang. Ya. Saya baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil, yang diseru, yang katakanlah diminta untuk memperhatikan dan nanti mengamalkan perintah itu adalah siapa? Alladzina amanu. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Orang yang sudah mau mengakui akan wujudnya Allah, akan wujud Allah dan kenabian Nabi Muhammad yang diwujudkan dalam bentuk bersyahadat. Walaupun baru sampai tahap itu Pak, walaupun harus hanya sampai pada tahap itu, ia sudah disebut alladzina amanu. Seandainya orang yang seperti itu belum melaksanakan konsekuensi dari agama Islam yang diyakini karena sudah mengakui Allah, mengakui Nabi Muhammad, belum dilaksanakan, kemudian kok meninggal dunia, orang yang seperti itu sudah memperoleh haknya sebagai orang mukmin. Kalau seandainya mati, tetangganya yang sudah mukmin juga harus memenuhi hak-haknya, ya memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya, menguburkannya. Kalau seandainya diabaikan, maka seluruh orang mukmin yang ada di lingkupan sekitarnya itu terkena hukuman atau sanksi dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya sekedar mengucapkan syahadat. Itu saja. Jadi ini artinya apa? Yang diseru oleh Allah untuk melaksanakan perintah berikutnya,
itu adalah orang-orang yang sudah menyatakan diri beriman kepada Allah dan sudah mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Jadi tingkat minimalis kan itu. Iya, tingkat minimalis. Baru kutiba alaikumusiyam, telah ditetapkan atas kamu as-siyam, yaitu melaksanakan ibadah siyam. Siapa yang menetapkan? Kalau kita pasti semua Allah benar. Nah, secara hakikat kan memang begitu. Tapi dalam redaksi ini Allah tidak menyebutkan dirinya yang mewajibkan. Di ayat ini Allah seakan-akan menyembunyikan diri sebagai pihak yang memerintah. Nah, ini oleh para ulama ini dikatakan bahwa redaksi yang semacam ini sebenarnya Allah ingin menyampaikan pesan kepada orang-orang yang beriman bahwa saking banyaknya hikmah dan kebaikan-kebaikan di dalam hal yang diperintahkan, dalam hal ini siyam, maka seakan-akan seandainya Allah tidak memerintahkan sekalipun, Anda akan mencari hikmah-hikmah itu dengan menjalankan perintah tersebut. Walaupun seandainya Allah tidak perintahkan sekalipun, tapi Anda mengetahui ada banyak kebaikan, ada banyak hikmah di situ, Anda akan lakukan walaupun Allah tidak perintahkan. Seakan-akan seperti itu. Maka redaksi pelaku yang memerintahkan kaum mukmin, orang mukmin melakukan ibadah siyam itu tidak dimunculkan, supaya orang mukmin banyak mengambil pelajaran bahwa ini adalah perintah yang di dalamnya banyak hikmah dan banyak kebaikan. Maka pasti secara fitrah manusia akan mencari dengan sendirinya, bahkan akan meminta untuk bisa melaksanakan hal tersebut. Apa sih yang diperintahkan? As-siyam. Yang ditetapkan apa? As-siyam. Di dalam Al-Quran nanti disebutkan siyam itu apa? Siyam itu adalah al-imsak. Imsak, kita sering dengar kata imsak begitu ya. Imsak itu sebenarnya definisi puasa, definisi siam. Jadi jenengan kalau mengatakan imsak itu jenis poso gitu. Bukan kok tanda untuk akan berakhirnya waktu sahur, bukan. Kalau sudah imsak itu sebenarnya sudah puasa. Tapi di Indonesia dipahami berbeda, ya apa-apa. Enggak apa-apa gitu aja. Ya, sudah podo-podo ngerti nih. Imsak itu artinya menahan diri dari apa? Dari kegiatan makan minum, ya. Kemudian hubungan suami istri dan hal-hal lain, menahan diri dari hal-hal lain yang bisa membatalkannya. Sejak terbitnya fajar sampai nanti tenggelamnya matahari. Gitu. Ini mana syariat, makna fikihnya seperti itu. Ya. Pokoknya penjenengan tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri di siang hari sejak fajar sampai tenggelamnya matahari dengan diniati siam, Anda sudah sah. Ya, Anda sudah sah. Walaupun itu boleh jadi juga baru tingkat pelaksanaan secara minimalis. Gitu. Kenapa dikatakan seperti itu? Boleh jadi mulut kita tidak makan, tidak minum, tetapi masih banyak pelanggaran yang dilakukan. Kadang-kadang ngomongnya masih banyak ngomong yang belum bisa berubah menjadi baik. Masih kadang-kadang menghibah orang lain. Gitu kan? Masih kadang-kadang berdusta. Ya, seperti biasa. Itu apakah yang demikian itu menghibah, kemudian mengadu domba, misuh-misuh, berdusta? Itu membatalkan puasa atau tidak? Secara fikih tidak membatalkan puasa, cuma menghilangkan kebaikan atau pahalanya orang berpuasa. Gitu. Menghilangkan pahalanya orang berpuasa. Nah, kata siyam di dalam Al-Quran, jenengan akan nanti menemukan kata-kata siyam itu berulang kali, ya. Ada siyam itu banyak. Ada tidak kurang dari 9 kali diucapkan dalam Al-Quran itu. Yang ada mengatakan di Mu'jam itu ada 9. Ya. Tapi juga ada istilah namanya apa? Shaum. Pernah dengar kan? Shaum. Shaum itu apa artinya? Ya sama. Sebenarnya sama. Mengendalikan diri, imsak juga artinya. Cuma kata shaum itu kalau di dalam Al-Quran itu penjelasannya berbeda.
Kata saum yang ada di Al-Quran dijelaskan maknanya tidak sama dengan siam. Kata saum ditemukan dalam Al-Quran, siapa tahu ada di ayat apa? Ada di surat apa? Surat Maryam, betul Pak. Ayat 26. Iya, saum itu ada di surat Maryam. Kok ada di sana? Iya. Terkait dengan keadaan Maryam, ibunya Isa alaihissalam. Dia diperintahkan Allah, diajari Allah, nanti kalau kamu ketemu orang, kamu pasti dihujat, dicaci maki dan sebagainya, maka katakan saja kamu sedang saum. Sedang saum. Apa konsekuensi dari saum yang dilakukan Maryam? Tidak akan berbicara. Nah, berarti saum di sini menahan diri dari bicara. Coba Maryam itu kalau dihujat-hujat, bahkan dilok-lokke, ngelok-lokke, kalau orang Jawa bilang entek golek kurang amek. Gitu. Orang Jawa mengatakan entek golek kurang amek. Saking pokoknya kalau didengarkan mungkin telinga memerah itu saking panasnya. Dikatakan, wahai Maryam, bapakmu itu bukan sopir gerobak. Tahu sopir gerobak apa? Nah, nggih, bapakmu itu dudu sopir gerobak. Ibumu juga bukan PSK lah. Kok kowe wani-wanine bali nggo bayi padahal kamu enggak punya suami. Loh, berarti tujuannya apa, Pak? Melakukan keburukan kan, perzinahan kan? Iya. Padahal ia sama sekali tidak melaksanakan itu. Tapi seandainya Maryam ini membantah ucapan orang-orang yang menuduhnya di kampungnya itu, kira-kira akan menghentikan persoalan atau tidak? Enggak akan. Mereka sudah diliputi oleh kemarahan dan hawa nafsu, wis piye-piye, pokoknya tuduhannya yang penting gitu kan. Maka perintah Allah apa? Ya serahlah dijawab, meneng wae bisu gitu ibaratnya. Nah, nanti kan akan ada solusi setelah diam, tidak menjawab apapun dari berbagai hujatan. Akhirnya Allah tunjukkan kekuasaannya. Yang mengungkapkan adalah sesuatu yang di luar bayangan, di luar ekspektasi orang-orang yang menghujat. Maryam hanya menunjuk wajah bayi yang digendongnya, yaitu putranya Isa alaihissalam. Kemudian atas kuasa Allah dan izin Allah, bayi Isa alaihissalam yang baru beberapa hari usianya itu tiba-tiba berbicara dengan sangat lancar dan jelas. Nah, ini juga mukjizatnya. Apa? Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Ya, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyyan. Nah, ini. Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun itu. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Itu di surat Maryam itu. Jadi aku ini hamba Allah. Atani Alkitab, dan aku ini sudah diberi Alkitab oleh Allah. Masih bayi loh, Pak. Wa ja'alani nabiyya, masih bayi juga sudah diangkat jadi nabi. Loh, kalau anaknya orang durhaka, anak hasil perbuatan zina kan dalam benak kita kok tangeh lamun gitu untuk bisa menjadi seorang yang dimuliakan seperti itu. Nah, ini makna bedanya mana saum dengan siam, menahan bicara. Nah, kita ketika sedang siam itu menahan bicara atau tidak? Kan yang sering kita dengarkan ini bulan puasa, Pak, bulan puasa, Bu, nggak boleh dusta, nggak boleh ghibah, nggak boleh adu domba, nggak boleh memfitnah, nggak boleh misuh-misuh, nggih mboten? Pertanyaannya, nak di luar puasa terus boleh gitu? Alasannya ini kan bulan puasa, jangan ghibah, jangan dusta kan gitu kan? Nah, kalau di luar puasa boleh? Artinya yang tidak dibolehkan itu bukannya hal-hal yang sudah secara syariat dilarang, bukan.
Yang dihindari, yang tidak dibolehkan itu atau yang perlu dihindari demi kebaikan puasa yang dilakukan, itu meninggalkan pembicaraan apapun yang tidak memberi manfaat walaupun tidak berdosa, walaupun tidak diharamkan. Kan banyak kan kita sering kali ngobrol ngalor ngidul sing ora ono artine, ora ono manfaate, nggih ta? Iya. Itu baru kalam, baru suara, bicara. Sementara kita nih indera kita masih banyak yang lain, indera penglihatan. Banyak banget itu. Ini sebagai sarang untuk atau pintu masuknya dosa-dosa kan juga begitu kan? Iya. Ya, jalan di luar rumah, melihat lawan jenis terbuka auratnya, dosa mboten? Nah, terus merem nggih. Nah, merem numpak motor nabrak-nabrak. Apalagi kadang-kadang anak-anak ini ya, anak-anak muda atau yang sudah tanggung-tanggung rodo nom, rodo tua gitu, kadang-kadang model sekarang itu pakaiannya kan macam-macam, kainnya udah kurang gitu loh kadang-kadang. Iya. Kadang-kadang kalau saya lengan panjang di atasnya jilbaban, tapi di bawahnya itu pusari ya rodo ketok bareng kadang-kadang itu. Kok meh padha jaran. Ini jenengan kalau melihat kuda itu sing narik itu loh, yang narik apa? Andong itu loh. Itu yang nganggo sepatu, nganggo sabuk, nganggo kacamata ini ora katokan. Lah ini kalau bedanya kan itu. Kalau cewek-cewek zaman sekarang ya nganggo kacamata, nganggo sabuk ning katokan. Nah, kita kalau merem neng mall ya nabrak-nabrak liyane kan. Nah, maka melihat yang dilarang itu sebenarnya melihat bukan hanya yang haram. Kalau haram nggak usah nunggu bulan Ramadan seperti berbicara tadi. Tapi melihat yang halal tapi tidak bermanfaat. Contohnya apa ya? Kalau jenengan datang ke mall aja lah. Melihat dagangan kan halal itu. Melihat dagangan yang ditata rapi itu semuanya halal. Tetapi apa? Kira-kira manfaatnya apa? Nggak ada. Bahkan beresiko bisa mereduksi, mengurangi rasa nikmat kita sehingga kita lupa bersyukur. Iya, jenengan datang ke mall, melihat sana HP, counter HP kan banyak, HP yang terbaru itu canggih-canggih, bagus-bagus dah. Melihat HP ini roda dewe, layarnya pecah, wis dadi terus ora terima, kurang bersyukur lah barang elek kayak ngene kan gitu lah. Rasa syukurnya jadi kurang. Ibu-ibu kan masuk ke sana melihat baju dipajang indah-indah begitu, baju yang dipakai rumah sana neng omah sapi dewe, sampai di sana enggak lah kok kelambiku elek banget kan begitu. Melihat peralatan rumah tangga di sana kan indah-indah semua kan Pak ya. Saya neng omah halah barang jadul-jadul, akhirnya kan kurang bersyukurnya itu, rasa syukurnya kan berkurang. Maka untuk meningkatkan kualitas puasa, kurangi pandangan-pandangan yang walaupun halal tapi tidak membawa manfaat gitu loh. Sama, kurangi pembicaraan yang halal tapi tidak membawa manfaat. Telinga juga begitu, langkah kaki juga begitu, tangan juga begitu, sama saja. Ini namanya shaum. Maka yang diperlukan bukan hanya sekedar siam. Kalau ingin mencapai tingkat puasanya lebih baik, tingkatkan menuju arah shaum, jangan hanya sekedar siam. Nah, itu satu akar kata soalnya. Nah, ketetapan ibadah siam ini memang sudah menjadi ketetapan yang telah disyariatkan oleh Allah sejak zaman dahulu kala, bukan hanya umat Islam, umatnya Nabi Muhammad semata, bukan. Ya. Kemudian tekniknya macam-macam. Terakhir yang ingin saya sampaikan ada 2 ayat. Ayat 186 dan 188. Di 2 ayat itu, yang 186 saya baca. Saya lompati tadi ya, 185, 184, 185 saya lompati. Kalau 184, 185 ini kan berkaitan dengan kemurahan cara melaksanakan puasa. Kalau sakit nggak usah puasa, cukup diganti hari yang lain, cukup bayar fidyah kan begitu. Nah, waktunya puasa kapan? Syahrul Ramadan kan begitu. Nah, di ayat kan yang 186 ini Allah berfirman begini. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.
jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah, sebenarnya aku ini dekat, fa inni qarib ujibu da'watad da'i, dan aku ini senantiasa menjawab doa-doa mereka jika mereka memang benar-benar berdoa kepada aku, maka hendaknya falyastajibuli, mereka juga mau merespon ketentuan-ketentuanku. Wal yu'minu bi, hendaknya hanya kepadaku saja mereka itu beriman, jangan kepada yang lain. Ya. La'allahum yarsyudun, supaya mereka ini bisa menjalani hidup dengan benar. Nah, kan nggak ada hubungannya dengan puasa kan ini. Jadi ini oleh para sebagian ulama diterjemahkan begini, maksud dari ayat ini ada korelasi dengan siam. Allah itu menyatakan dekat dengan hambanya yang bernama manusia. Tetapi apakah semua manusia itu merasa dekat dengan Allah? Pertanyaan kan begitu. Allah tuh nggak pernah jauh dari manusia. Tapi manusianya, apakah mereka dekat dengan Allah? Tunggu dulu. Seringkali manusia itu melakukan hal-hal yang tidak direstui oleh Allah. Kalau seandainya seseorang diberi kepercayaan oleh pihak yang berkuasa atas dirinya, kemudian ia menyelewengkan kepercayaannya itu, kita kira-kira orang yang diberi kepercayaan dan menyelewengkan tadi ketemu yang memberikan kepercayaan itu merasa sungkan enggak? Kalau ingin bertemu kira-kira menghindar enggak kira-kira? Kalau ingin berjumpa kita menghindar enggak? Coba penjenengan dulu ketika masih muda, masih mahasiswa, dikasih uang oleh orang tua, nah ini nggih bayar SPP. Tiba-tiba tidak untuk bayar SPP, nggo jajan nggih traktir pacare. Ya toh? Ketika ketemu dengan bapaknya mau ditanya, SPP-mu wis dibayar apa durung? Kan masih sungkan kan, nggak bisa jawab kan. Dan pasti dia tidak akan berusaha menghindar untuk tidak dipertanyakan seperti itu. Ya toh? Sama dengan manusia. Ketika manusia melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Allah, sebenarnya ia itu malu untuk bertemu dengan Allah. Contohnya Nabi Adam dulu. Di surga kan Allah sudah perintahkan ini loh, kamu tinggal di surga dengan istrimu. Semua yang ada di surga ini boleh kamu apakah manfaatkan sepuas-puasmu. Silahkan gunakan. Tapi jangan dekati pohon ini aja. Loh, satu kan larangannya, jangan dekati pohon ini saja. Nah, karena ada satu larangan, ternyata musuh Allah dan musuh Adam, yaitu iblis yang sebelumnya sudah dilaknat Allah, itu menjadikan satu hal yang dilarang tadi menjadi sarana untuk mencoba menggulingkan atau menyesatkan Adam. Datanglah iblis menemui Adam, wahai Adam, kamu tahu enggak kenapa kok Allah melarang kamu mendekati pohon ini? Jawabnya Adam ya simpel, enggak tahu. Karena memang Allah enggak ngajari. Ya kan? Semua sebelumnya Adam bisa menjelaskan keadaan surga, keadaan alam semesta, berbagai macam nama sedemikian rupa di hadapan para malaikat. Presentasinya prima karena sudah diajari Allah. Satu hal yang tidak diajarkan, apa? Alasan kenapa enggak boleh makan buah kuldi. Belum disampaikan oleh Allah. Maka dia menjawab, enggak tahu. Nah, barulah di situ iblis membuat berita hoaks. Apa hoaksnya? Adam, tak kasih tahu ya. Kenapa kok Allah melarang kamu makan dari buah kuldi itu? Karena kalau kamu makan, ya, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla? Maukah kamu aku tunjukkan pada pohon yang bisa menyebabkan kamu kekal abadi dan kamu tidak akan pernah binasa? Nggak akan mati, nggak akan tambah tua, akan terus perkasa, ganteng terus, nom terus, teke-toke, berkuasa lagi. Kan semua orang senang, Pak. Orang cukup 2 periode, 3 periode, Pak. Salawasnya berkuasa terus, Pak, itu, Pak. Ya senang tuh pasti? Iya. Maka penasaran, masuk ada sih? Iya kalau mau. Ah, jangan-jangan kamu bohong, ini kata Adam. Enggak. Iblis menegaskan, wa qasamahuma, bersumpah kepada keduanya. Apa sumpahnya? Demi Allah Adam, aku hanya menasihati kamu. Loh, gitu loh. Nah, di surga
bersumpah dengan nama Allah. Maka Adam tergoda, ra mungkin ana wong wani sumpah dengan nama Allah kok berdusta, ra mungkin. Ini pikiran Adam yang polos. Tapi ternyata iblis itu berdusta. Sumpahnya sumpah palsu, walaupun yang dure kayak Al-Qur'an barang iki sesuk korupsi ya biasa Pak itu Pak. Ternyata sudah niru gurunya iblis sejak zaman dahulu udah begitu itu Pak. Gitu. Nah itu. Akhirnya tergoda. Mencoba mencicipi, begitu mencicipi apa? Seluruh pakaian yang dipakai lepas hilang. Gitu. Saking malunya dia lari mencari tempat yang bisa melindungi diri, menutupi auratnya, menutupi aibnya. Lari ke semak-semak cari dedaunan surga untuk menutupi tubuhnya yang telanjang itu. Untung aja nggak ketemu godong sendre itu. Kan lebar-lebar tanah godong sendre itu. Wallahu alam daunnya daun apa nggak tahu tuh, mungkin daun pisang. Nah itu dari jauh Allah menegur. Ibaratnya ngelok, oke, loh aku kan sudah melarang kalian berdua mendekati pohon yang sana itu. Loh, jauh kan sudah artinya. Ketika awal mula memerintahkan, tinggallah kamu di sini, makanlah semuanya, jangan dekati pohon ini. Berarti kan dekat kan ini. Setelah melaksanakan pelanggaran, bersembunyi, Allah menegur. Aku kan sudah melarang kalian berdua dari pohon itu. Kan jauh kan sudah. Karena apa? Adanya pelanggaran tadi. Nah kita setiap hari bikin pelanggaran kan. Kita ini setiap hari bikin dosa apa bukan? Sadar apa bukan? Apa dosa yang kita lakukan? Boleh jadi kita tidak dusta, boleh jadi kita tidak memfitnah, boleh jadi kita tidak meninggalkan yang wajib-wajib. Tapi benarkah rasa syukur kita itu sudah memadai dengan sebanyak itu anugerah yang diberikan Allah? Loh, artinya kita kurang bersyukur itu kan masih satu bentuk dosa, kesalahan kan itu? Iya. Iya betul. Rasa syukur kita, usia, umur yang diberikan kepada kita, potensi yang diberikan kepada kita, sudahkah kita gunakan semaksimal mungkin untuk mewujudkan pengabdian kepada Allah? Ingat, ya. Wassalatus alunna yauma idzin 'anin na'im. Nanti itu semua nikmat itu satu-satu itu akan diaudit, akan ditanya oleh Allah. Berarti kan kita bertanggung jawab Pak ini Pak. Setiap detik waktu yang diberikan, umur yang diberikan kepada kita itu nanti ditanyakan itu. Nah, kadang-kadang kita kan belum menunaikan rasa syukur dengan maksimal. Ini kesalahan-kesalahan yang mendasar yang seringkali kita tidak menganggapnya sebagai bentuk dosa. Nah, makanya untuk mengembalikan posisi kita yang sudah jauh ini supaya dekat kembali dengan Allah seperti apa? Allah beri jalan. Maka dulu ketika Allah mau mengusir Adam dari surga, Allah tanya dulu. Allah itu kan selalu mencari kepastian, tidak hanya asal menetapkan hukuman, enggak, ditanya. Bahkan nanti semua orang yang masuk neraka saja sebelum dicemplung itu takoni, masalah kakum fi sakor, kenapa tuh kamu kok sampai dicemplungin yang neraka sakor? Lam naku minal musholin, dulu gak pernah sholat. Loh, itu ditanya dulu. Sama nanti kita ditanya juga. Hei Adam, kenapa kok kamu sampai berani melanggar laranganku makan buah khuldi? Karena sudah aku larang. Ya Allah, ini kata Adam. Jangan bisa baca di kitab-kitab tafsir besar, sementara kitab tafsir Al-Kabir misalnya. Ya Allah, ma kuntu ahsibu anna ahadan qasama bika liyakdziba. Ini redaksinya seperti itu. Ya Allah, saya tidak pernah menyangka ada seseorang, ada satu pihak yang berani bersumpah mencatut namamu untuk berdusta. Oh, berarti dihapusi kan itu? Adam dihapusi. Ya wes. Berarti kowe kapusan. Tapi SOP-nya kamu harus dihukum, harus keluar dari surga. Ini SOP, sudah standarnya seperti itu. Ya, karena TOT kan tertangkap tangan itu. Nah makanya sekarang tapi jangan khawatir. Kamu tak kasih cara, kamu kan sudah jauh dariku karena kamu melanggar. Tak kasih cara untuk mendekat. Ini kamu bertobat, lakukan segala macam kebaikan, dan tak kasih lafal doanya untuk bertobat. Diajari oleh Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Luar biasa. Kurang apik apa nih itu Gusti Allah itu. Ya. Dikasih
Wis dosa dikasih tunjuk caranya bertobat, dikasih lafale sisan. Lho kan enak banget kan itu? Ya itu prosedurnya seperti itu. Nah, dalam rangka menjaga tetap mendekat ini supaya lancar, kamu menjalani kehidupan, kamu harus menunaikan kehidupan dengan seksama dan jangan sampai mengotori langkahmu untuk mendekat ini dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Apa? Kamu supaya bisa bertahan hidup, yang kamu butuhkan paling primer itu apa? Orang bisa hidup itu dengan apa, Pak? Makan sih, Pak. Orang iso napas nara makan, Pak, itu, Pak. Gitu. Kebutuhan dasar makan. Maka Allah perintahkan 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Janganlah kamu sekalian memakan harta-harta di antara kamu dengan cara yang batil, cara yang tidak benar. Salah satu bentuk cara yang tidak benar apa? Waktu dulu biha ilal hukami, kamu menyogok penguasa, litakulu fariqam min amwalin nas, agar kamu bisa memakan sebagian hartanya manusia bil ismi, dengan cara yang tidak dibenarkan, dengan cara yang berdosa. Ya wa antum ta'lamun, sementara kamu sadar itu bukan hak kamu. Saniki wonten napa mboten sing ngoten niku? Golek rezeki, jane jatahe mangan, sekali mangan itu cukup sepiring, ning dikei 2 piring, 10 piring ra cukup. Nggih ta? Sak gudang isih urung cukup. Dikei sak gunung isih urung cukup. Nggih ta? Dikei sak pulau kurang. Bumi entek pager segoro dipageri kok sakniki dengan jalan bayar penguasa tadi itu. Nggih mboten? Tujuannya nanti tanya untuk apa? Golek pangan, Mas, kan gitu kan? Iya, karena makan adalah kebutuhan primer manusia. Makanya nak golek pangan itu sekarang kan mencari sesuap nasi dan segenggam berlian, Pak. Gitu. Orang cukup sesuap nasi, sepiring nasi dengan segenggam emas juga itu. Gitu. Itu makanya dengan memakan seperti itu, baru nanti kalau kamu bisa menjaga itu, perjalananmu untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah akan sampai. Gitu. Dengan jalan, makanya puasa ini dijadikan oleh Allah, dilatih dulu menghindarkan diri dari hal-hal yang sebenarnya dihalalkan. Harta kita yang kita cari dengan benar kan halal. Gitu. Metik buahnya dari pohonnya sendiri, dari pohon kebunnya sendiri kan halal. Tapi kalau sedang siang ditahan. Yang halal saja disuruh ditahan, apalagi yang haram. Kalau semestinya kalau sudah punya skill, punya keterampilan, kemampuan tinggi untuk menahan diri dari hal-hal yang dihalalkan, insya Allah menahan diri dari hal yang diharamkan itu akan jauh lebih mudah. Tujuannya kan seperti itu, sehingga dengan demikian kedekatan kita kembali kepada Allah itu akan cepat teraih, dan dengan demikian kita akhirnya akan menjadi benar-benar hamba yang al-muttaqin la'allakum tattaqun. Tattaqun itu, bertakwa itu artinya apa sih? Orang bertakwa itu adalah orang yang terpelihara, orang yang terjaga. Terpelihara apanya? Terpelihara kesuciannya, terpelihara fitrahnya, karena memang kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan fitrah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fitrah ini sifatnya adalah suci, dan cara untuk menjaga kesuciannya itu adalah dengan memperhatikan segala aspek yang mendukung kehidupannya, juga harus selalu diusahakan dengan jalan yang baik, dengan cara yang suci juga. Mungkin itu Pak nggih. Nggih. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah, diberi kelancaran untuk merangkak mendekat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana wa tammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.